Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar agama. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar materi yang ke-7, yaitu mengembangkan diri dengan bekerja sama. Anak-anakku yang terkasih, tujuan belajar kita hari ini adalah 1. Memahami bahwa tanggung jawab dalam kerjasama sesuai dengan pesan kitab suci merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan bekerja sama dengan orang lain. 3. Bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Dan yang keempat, memiliki sikap yang dibutuhkan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dan menghindari sikap yang dapat merusak hubungan baik dengan orang lain. Oke, marilah kita mulai. Anak-anak pasti sering dong kalian mendengar kata kerja sama atau bahkan sering mengucapkannya atau bahkan lagi pasti pernah melakukannya. Ya, kerjasama itu apa sih? Kerjasama ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga bisa lebih agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Bisa juga kerjasama itu diartikan begini: tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Nah, anak-anak, bekerja itu bisa dilakukan di mana saja sih bekerja sama? Dimanapun bisa, antara lain di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan di dalam berbangsa dan negara, lebih luas lagi di dunia ini. Nah, ini contoh ketika sebuah keluarga melakukan pekerjaannya bekerja sama. Orang tua dengan anak, bisa juga kalian pernah melakukan seperti ini ya di rumah. Tidak hanya dengan orang tua, mungkin dengan kakak atau adik kalian. Nah, yang ini nih, pasti kalian merindukan situasi kayak gini ya. Bisa kumpul bareng teman-teman di sekolah, bisa bekerja sama. Ini mereka sedang praktikum IPA nih kayaknya ya. Nah, kalau kalian di sekolah ya sebelum pandemi waktu itu, wah sering kali ya bekerja sama seperti ini ya. Aduh, semoga deh bisa kumpul lagi, bisa belajar dan bekerja sama lagi dengan teman-teman di sekolah ya. Berdoa semoga pandemi segera berlalu. Oke deh, kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh bekerja sama di dalam masyarakat. Ketika anak-anak itu melihat ada kakek-kakek yang sudah tua memegang tongkat, membawa barang berat, wah mereka segera menolongnya. Ada yang menuntun atau membawakan apa itu ya? Oh, bawaannya kakek berat. Pasti dong anak-anak Ibu Nia nih semuanya juga pernah melakukan kebaikan seperti ini ya. Menolong dengan tulus orang-orang di sekitar kalian. Oke. Anak-anakku semuanya, manusia itu adalah makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud manusia makhluk sosial? Kita perlu bekerja sama. Karena manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Manusia itu membutuhkan kehadiran dan bantuan dari orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan maupun kelebihannya. Maka hendaknya saling melengkapi dengan cara bekerja sama. Ternyata nih anak-anak, bekerja sama tuh punya manfaat yang banyak sekali dan Ibu mengajak kalian membahas yang 3 ini saja. Yang lainnya nanti bisa kalian temukan sendiri ya. 1. Pekerjaan cepat selesai. Bayangkan nih, kalau kamu harus membuat mading dengan satu kertas karton yang besar dan kamu sendirian mengerjakan, mungkin seharian baru selesai. Tapi kalau ada teman-teman di sekitarmu, kamu berbagi tugas, ada temanmu yang pintar menggambar, disuruh untuk bagian menggambar. Untuk yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, membuat kata-kata yang indah. Untuk yang bisa membuat kreativitas,
ya dia mendapat bagian itu. Nah pasti cepat selesai tuh, sejam juga selesai kali ya. Wah hebat, enak kalau bekerja sama ya, bisa cepat selesai pekerjaan kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan. Nah ini tadi yang dimaksud, kita kan pasti punya kemampuan kelebihan masing-masing. Nah kalau itu kita jadikan satu kemampuan-kemampuan yang aneka ragam, wah pasti bagus deh hasilnya ya. Dan kita semakin merasa dekat satu sama lain ya, dalam bersahabat, dalam bersaudara gitu ya. Yang ketiga, bisa saling berbagi ide, pendapat, dan kreativitas. Anak-anakku sekalian, sikap-sikap ini dibutuhkan sekali dalam bekerja sama loh. Kalau tidak ada ini mungkin agak sulit nih. Apa saja yang dibutuhkan? Rela berkorban, kejujuran, saling percaya, setia, terbuka, dan menghargai perbedaan. Sebaliknya nih, ada sikap-sikap yang bisa menghambat dalam bekerja sama. Apa saja tuh? Menganggap rendah orang lain, meremehkan. Kamu emangnya bisa apaan? Wah, kalau udah kayak gitu, wah pasti nggak akan ada kerjasama yang baik. Tidak saling percaya. Misalnya kamu ragu-ragu, emang dia bisa menggambar? Nanti malah jelek nih hasilnya. Wah, bubar jalan deh kerjasamanya. Kemudian ada sikap kurang terbuka, kemudian sikap egois atau mau menang sendiri. Gak mau kalah ya, maunya dirinya sendiri yang diperhatikan, pendapatnya sendiri yang inginnya dilaksanakan. Wah, gak bisa nih bekerja sama kalau kayak gitu ya. Nah, kitab suci bicara apa berkaitan dengan kerjasama ini? Anak-anak bisa membuka nanti kitab suci kalian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 14 sampai dengan 31. Nah, nanti kalian bisa baca dengan teliti ayat per ayat di sana. Ibu di sini hanya ingin memberikan semacam ringkasannya. Apa yang dimaksud dalam kutipan itu, yaitu Santo Paulus menggambarkan gereja yang terdiri dari banyak anggota tetapi satu tubuh. Di sana digambarkan begini, tubuh itu kan terdiri dari macam-macam ya, anggota tubuhnya. Kalau tubuhnya satu, anggota tubuhnya macam-macam, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki yang namanya fungsinya. Nah, dari beraneka ragam fungsi, sebutan, nah itu menjadi satu di dalam tubuh itu. Jadi gak ada tubuh itu yang terdiri dari mata doang, atau kuping doang, atau kaki doang. Wah aneh, bin ajaib kalau kayak gitu ya. Nah artinya setiap orang sebagai anggota gereja tidak akan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Artinya kan anggota gereja itu juga masing-masing memiliki kemampuan, memiliki fungsi masing-masing. Itu digunakan untuk saling melengkapi. Misalnya ada umat yang menjadi pembaca kitab suci, pemazmur, dirigen, misdinar, anggota kor, organis, petugas tata laksana, koster, dan lain-lain. Ada juga yang terpanggil menjadi imam atau pastor, menjadi biarawan-biarawati, menjadi katekis, dan lain-lain. Diharapkan kita terus-menerus mengembangkan kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita agar diri dan iman kita semakin hari bertumbuh dengan baik. Gereja semakin kokoh, gereja semakin kuat karena umatnya dengan kemampuan, dengan fungsinya masing-masing menyumbangkan untuk kemajuan baik pribadi maupun sebagai umat beriman. Baik anak-anak, selamat menjadi anak-anak yang mampu bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun. Tuhan memberkati setiap usaha kita. Demikian pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.